kolonialisme itu masih ada dalam bentuk data. Data. Kalau dulu mungkin rempah, tapi sekarang namanya negara-negara kayak kita nih, negara-negara berkembang itu tuh mensuplai miliaran data per harinya gitu ke Iya. orang-orang yang ya isinya platform-platform besar ini yang tentunya orang-orang luar gitu kan, Iya, negara-negara luar. Jadi kalau zaman dulu itu kebangunnya itu pelabuhan, benteng untuk mengamankan sumber daya. Iya. Kalau sekarang tuh bangunnya apa? Data Data center center. sama cloud infrastructure gitu. Untuk Iya. apa? Untuk ngamanin aliran data gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Ini di episode ini kita masih berdua lagi ya Pak Bawang ya. Orang masih sibuk, yang satu kayaknya belum pulih ya Pak Sapro, belum pulih dari BD. Terakhir di statusnya tepar lagi masuk rumah sakit lagi. Kita doakan yang sakit Kita doakan semoga segera sehat. Pulih lagi ya. Kalau Pak Eng masih sibuk, besok dia itu yang ngisi acara ya di perpustakaan daerah. Betul. Kalau teman-teman yang Cilacap mau lihat, kayaknya ada literasi keuangan di situ sama apa namanya kayak gamification matematika gitu ya. Ya silakan ke perpustakaan daerah ya. Kita nggak tahu link daftarnya lupa. Tahu aja di Instagram. Oke, gimana lantar ini Pak Bewok? Ya, seharian ini full of meeting. Meeting baik kerjanya. Kerja kita kalau nggak meeting coding ya jualan. Ya kita syukur saja. Berapa? Kata-katanya apa ya? Lebih bersyukur capek bekerja. Alhamdulillah capek kerja daripada capek mencari kerja. Itu masih kita pegang teguh gitu ya. Oke, jadi hari ini tuh kebetulan nih aku lagi pengen gini nih. Jadi kan tentunya dunia kita bersinggungan banget ya. Dimana kalau aku kan di dunia IT, teknologi informasi, dan kalau Pak Bewok itu backgroundnya di komunikasi kan. Nah, akhirnya tuh dari beberapa literatur yang tak baca, aku jadi pengen ngobrolin sesuatu nih. Intinya tuh gini. Menarik nih. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa gini ya, kayak kita tuh apa ya? Sekarang tuh benar-benar banjir informasi gitu. Kita dikelilingi begitu banyak informasi gitu kan. Kalau mungkin zaman baheula gitu banjirnya air di zaman Nabi dulu ya, Nabi Nuh itu kan zaman itu banjir air di mana dia harus buat bahteranya itu benar-benar literari bahtera gitu kan. Yang besar gitu ya. Kalau kita sekarang banjirnya informasi nih. Nah, bahteranya apa kan gitu yang perlu kita pikirin. Coba gini, dengan kebanyakan informasi tadi, anehnya tuh kalau pada sadar, kita makin susah loh nentuin mana yang benar. Ya kan? Ya. Kadang ada misalnya kayak kasus A gitu, kita nggak usah sebut kasusnya ya, kasusnya udah lewat, kasus A ini terjadi di mana masyarakat itu waktu itu ribut dulu, nyalain pihak berwajib. Akhirnya setelah pihak berwajib ngasih yang benar, informasi yang benar, baru dan tanpa rasa bersalah langsung berbalik aja gitu loh. Tanpa rasa berbalik bersalah itu dia nyerang sini, tiba-tiba nyerang sana gitu kan. Ya, itu salah satunya gitu. Saking tidak terbendungnya informasi. Iya, tidak terbendungnya informasi gitu kan. Nah, kalau dulu tentunya semua sadarin gitu kan, dulu tuh zamannya belum ada platform-platform digital ya, internet dan lain-lain tuh belum terlalu populer gitu kan. Masih koran. Iya, masih koran, masih infotainment ya kan, masih kita nonton berita siapa tuh yang dulu jagoanku tuh itu Jeremy ya itu salah satunya tuh. Ya kan. Walaupun sekarang kelihatan ada sebel ya. Tapi dulu idola itu Jeremy itu sama yang putih itu siapa ya? Arif Suditomo. Oh iya, Arif Suditomo. Oke. Ya dulu kita masih nontonin itu loh, habis maghrib itu kan seputar itulah nama acaranya lupa. Seputar Indonesia. Ya gitu. Karena itu termasuk kalau dalam kategori media tuh media mainstream ya. Media mainstream. Kan, nah dulu tuh kan yang ngatur berita itu untuk jadi seperti itu kan untuk sebelum disampaikan yang ngatur berita itu kan wartawan gitu kan. Terus nanti naik ke redakturnya akhirnya ya sampai di media ya kan. Nah kalau sekarang kan yang ngatur apa yang kita lihat, kembali lagi kita udah sering bilang kita mungkin udah pada bosan tapi kita nggak akan capek-capek, yang ngatur informasi itu adalah algoritma rekomendasi di setiap platform. Bukan tangan kita ya? Bukan tangan kita gitu loh. Iya. Jadi algoritma rekomendasi. Iya, algoritma rekomendasi. Gitu. Dan tentunya kita nih yang geraknya di bidang pengembangan teknologi kan, terutama teknologi informasi gitu kan. Ya, kita cukup paham lah di mana algoritma itu, dan kita juga udah pernah sampaikan di episode sebelumnya di mana algoritma itu nggak pernah netral sebenarnya. Iya, dia tuh dirancang buat something lah, buat satu hal gitu kan, yang tentunya kalau di episode kemarin teman-teman ingat itu bikin kita betah di layar. Nah, itu dia. Ya, marketing nih gitu ya. Video yang sebelumnya nonton. Kalau bingung, ya tuh, apa nih itu? Ditampilin ya. Dan dari itu akhirnya gini Pak Bewok, akhirnya saya tuh mikir gini, sebenarnya
sekarang tuh siapa nih yang ngatur cara kita berpikir gitu kan. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrolin itu. Ya. Jadi terutama ini dari sisi Pak Bewok ya, orang lulusan komunikasi gitu kan, harusnya punya kapabilitas yang mumpuni untuk apa yang nanti bakal tanya-tanya gitu. Insyaallah. Jadi gimana nih intinya tuh nanti dari komunikasi sorry ya belibet ya, komunikasi itu ternyata bisa jadi bentuk kontrol yang halus loh, bahkan tanpa kita sadarin, ya nggak sih? Benar ya? Betul. Situ ya. Nah, itu yang bakal kita bahas. Jadi pantengin aja. Oke, sekarang kita langsung mulai ke topik yang pertama ya. Jadi gini Pak Wok, yang pengen tak bahas itu adalah siapa sih nih sebenarnya yang kontrol narasi ini gitu loh. Karena gini, kalau dipikir-pikir ya tadi dulu yang ngatur arus informasi itu kan jelas suatu media mainstream dan besar gitu kan. Ada redaksinya, ada editornya gitu kan, terus ya ada jurnalisnya bahkan yang pilih-pilih beritanya gitu kan. Nah, sekarang kan timeline kita kebanyakan lewat di platform digital, lewat internet dan lain-lain, macam-macam platformnya, you name it lah ya. Itu kan di timeline itu kan kita ditentukan sama ya, kalau yang saya sering sebut adalah algoritma rekomendasi gitu. Untuk apa sih yang nampil di kita gitu kan. Nah, tentunya dari saya nih yang kerja di bidang software engineer itu kan ya tahu banget kalau algoritma itu tadi ya udah saya sebut itu nggak netral gitu kan. Jadi bukan konten yang paling benar sebenarnya yang naik. Kita bisa bilang cenderung bukan yang paling benar, tapi kan yang paling bikin orang itu reaktif. Betul. Sebenarnya gitu. Betul. Itu himbauan dari saya, intinya ke arah situ gitu. Nah, saya tuh jadi kepikiran gini Pak Bewok, dalam teori komunikasi itu kan ada nggak sih pembahasan soal ya kayak misalnya power gitu di balik suatu narasi ini gitu kan. Kalau saya pernah baca ini yang disebut sebagai apa ya, bilang susah sebutnya Vokasian ya. Vokasian of power ininya ya. Vokasian of power itu nanti saya taruh tulisannya ya. Vokasian of power itu bahwa power itu tadi atau kekuasaan itu bukan cuma soal siapa yang berkuasa gitu loh, secara formalnya gitu kan, tapi soal siapa yang bisa membentuk cara berpikir dan ngomongnya gitu loh, untuk dari orang-orang gitu kan. Nah ini kalau ditarik ke konteks nowadays gitu kan, apa sih kalau istilah kekiniannya, kekiniannya gitu kan, sekarang lah ya, seolah algoritma digitalnya juga punya fungsi yang sama ya nggak sih, iya kan? Ada nggak situ? Penerapannya di situ ya. Jadi gini Pak Magang ya. Kalau kita nowadays kan ya begitu rumit lah mungkin ya saat ini. Nah akhirnya gini, kalau kita kembali ke konsep awal gitu ya di komunikasi, selain tadi teori Vokasian of power itu ya sebenarnya itu tuh kalau bisa dibilang tuh mungkin penerapan lah dari sebuah prinsip komunikasi itu yang mengatakan gini, we cannot not communicate. Ya, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Iya, betul. Itu sebuah apa ya? Dosen ilmu komunikasi pasti akan mengajarkan itu di semester awal gitu kan. Dan aku kayak terbuka gitu, kayak bener-bener oh iya kita nggak berkomunikasi karena ini kalau kita kembali ke literasi awal tentang komunikasi gitu ya, sampai nanti akhirnya ada algoritma rekomendasi ini mungkin perjalanannya sangat panjang. Jadi dengan adanya prinsip tadi itu bahwa tidak berkomunikasi suara pun tuh komunikasi. Artinya yang aku mau bilang adalah komunikasi ada dua Pak, secara umum itu ya, verbal dan non verbal. Nah, maksudnya dengan memahami itu akhirnya kita bisa mengetahui segala bentuk interaksi itu pasti komunikasi. Itu yang aku pahami kan, yang kita di dalam dunia komunikasi seperti itulah. Nah, cuma akhirnya makanya kenapa di jurusan aku dulu komunikasi itu akhirnya kita ada dua konsentrasi utama, marketing komunikasi dan jurnalistik atau broadcasting. Ya artinya arahnya tuh ke situ loh. Dipisahkan berarti dua. Iya, dua konsentrasi. Kalau sekarang mungkin udah lebih banyak yang spesifik ya, kayak ada yang aku ikutin ada media baru namanya, terus ada public relation something gitu ya. Jadi ternyata yang semakin kompleks lah artinya. Tapi kalau kita lihat dari kategori pengkategoriannya tadi itu, kita bisa ngeliat kalau komunikasi ini akhirnya merambah hampir di seluruh bidang keilmuan, di bidang di seluruh bidang kehidupan lah, aku bilang kayak gitu kan ya. Artinya apa? Artinya ya tadi we cannot not communicate kan, di seluruh bidang kita pasti akan berkomunikasi dengan cara verbal dan non verbal ya kan, dengan simbol warna
bentuk, itu juga bentuk Berarti komunikasi. tersirat maupun tersurat. Bisa dikatakan kayak gitu. Oke. Ada makna konotasi, ada makna denotatif. Jadi Iya. sangat luas itu ilmu komunikasi. Nah, maka akhirnya siapa yang mengontrol itu? Nah, ini pembahasan spesifik di broadcasting pun ada, di marketing komunikasi pun ada. Maksudnya apa? Pasti ada direkturnya kan, ada pengarahnya loh. Iya, ada Nah, direkturnya. karena kalau kita kaitkan dengan teori komunikasi lagi, ada komunikasi itu ada sender yang yang menyampaikan. Pelaku yang pertamanya menyampaikan. Ada message, pesannya, dan juga ada berarti receiver ya, penerimanya gitu loh. Oke lah, nah kita berkomunikasi receiver atau audiens mungkin. Ya audiens ya, oke audiens yang menerimanya kan. Tapi di situ ada environment yang akhirnya menjadi noise. Nah, pesan ini ya ada noise. Ada noise-nya mengganggu pesan ini gitu loh. Apapun itu. Entah tendensi, entah emosi, entah apa namanya ya, hal-hal lain yang akhirnya merusak pesan ini gitu. Merusak dari inti pesan. Inti dari pesan ini. Oke. Gitu ya. Nah, artinya dari konteks yang sederhana ini apa namanya? Maka kita pahami ada yang berperan sebagai sendernya. Aku mau ngomongin apa nih? Nah, kalimat jadi itu loh. Aku mau ngomongin apa ya? Gitu. Ya kan? Nah, tadi kalau kita kembali ke pertanyaannya Pak Magang tadi itu adalah siapa sih sebenarnya yang memiliki narasi ini gitu kan ya? Ya siapapun yang punya tendensi apapun, kan akhirnya kayak gitu. Ya, akhirnya seperti itu gitu. Ya. Nah, akhirnya ya, mungkin dari proses panjang yang seperti itu akhirnya berkembang lah sekarang sampai adanya algoritma rekomendasi kan kayak gitu kan ya. Artinya by design kan pernah kita bahas di episode sebelumnya bahwa memang algoritma rekomendasi itu by design. By design dan memang ada sebuah tujuan yang apa namanya diinginkan lah kan seperti itu ya. Diinginkan dari pemilik platform. Betul. Ataupun orang yang mengerti cara memanfaatkan algoritma rekomendasi dari salah satu platform. Ya, itu seperti itu. Itu secara literasi kan kayak gitu ya, Pak ya. Tapi akhirnya gini, kalau yang menarik memang benar apa namanya di media ini aku pernah apa namanya ya belajar ini juga, artinya gini. Di teori media komunikasi ini kita nyebut ada namanya media framing. Itu mudah dipahami juga. Media framing artinya kalau frame ini mencakup apa yang kita lihat sekarang ini, media framing adalah mengambil sudut pandang tertentu dari keseluruhan frame. Gitu ya. Jadi bahasanya kalau ini teman-teman lagi bayangin lagi nonton nih di layar kaca ini, ya kan, maka kelihatan nih keseluruhannya ya. Apa namanya, apapun itu lah. Media framing kadang-kadang cuma fokus pada bagian gelas saja, pada bagian topi aja. Segmented berarti kan. Dia ngambil suatu segmen tertentu gitu. Bagian kopinya. Jadi mengambil kalau gampangnya mungkin di crop lah itu. Atau misalnya di clipping lah. Di clipping ya kan. Mana ya? Kalau sekarang kan bahasanya clipping ya kan. Itu media framing itu kayak gitu. Jadi memframe bagian tertentu dari seluruh kejadian. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang hal tadi, siapa yang memutuskan mengambil frame yang mana? Maka tergantung ya kan, tergantung siapa yang orangnya, punya, apa namanya intensinya tadi ya kan. Sebentar Pak Bok, berarti gini, ini nyambung nggak sih misalnya ya teori komunikasi ini tadi kan berarti juga membahas ya oke lah kita kesampingkan dulu masalah power lah ya. Anggaplah yang paling gampang aja atensi gitu loh. Atensinya lewat suatu wacana gitu. Ya sih jadinya. Iya. Gitu ya. Makanya gitu. Ya bisa ya akhirnya nanti akan dilempar lagi di suatu wacana misalnya. Kan gini. Let's say konteks kita secara keseluruhan di frame yang terlihat di kamera ini, ya kan? Itu sedang membicarakan bapak-bapak bapak-bapak resah sambil minum dan makan di work from coffee ya. Tapi nanti kalau di clipping entah siapa itu, oleh kita, oleh editor kita, oleh orang lain mungkin bisa aja jadi kayak lagi makan-makan lagi mukbang. Nah gitu. Atau misalnya salfok nih sama brewoknya Pak Bewok misal kayak gitu kan. Salfok nih ada gelas ada air putih, ada susu. Oh bapak-bapak minum susu misal gitu kan, tuh intensi orang masing-masing dong gitu kan. Kita nggak bisa kontrol, tapi kalau POV-nya si orang yang tadi ngedit tadi atau clipper tadi itu dia punya tendensi apapun itu dalam frame yang dia itu. Nah artinya itu bisa jadi wacana lagi kan. Artinya gini, wacananya bisa beda-beda. Bapak-bapak 30-an
ngobrol sambil makan. Nah, itu wacana tersendiri. Ya. Terus misalnya ngobrol kayak gini, kita nggak terlalu eye contact, itu jadi wacana juga kan kayak gitu. Jadi ya akhirnya apa ya tadi media framing itu akhirnya bisa membentuk membatasi keseluruhan frame dan tadi membuat jadi satu wacana baru. Nanti ini bisa dikembangkan lagi pas segala macam, ditambahin bumbu-bumbu yang lain. Ya tadi sesimpel bahkan bewoknya Pak Bewok aja bisa jadi suatu segmen sendiri yang wacana bisa dibuat arah-arah yang berbeda gitu kan. Betul. Nah, fase itu sebenarnya masih terjadi sama sekarang. Cuman akhirnya kalau sekarang banget kan ada teknologi tadi itu ya ada metode algoritma rekomendasi kan ya. Artinya gini, sebelum ada istilah algoritma rekomendasi itu yang berperan untuk bisa membroadcast isu-isu wacana-wacana yang tadi hasil kritik tadi misalnya itu kebanyakan memang media. Ya, mostly media karena memang pada umumnya lah ya. Ya pada umumnya ya teman-teman nggak bisa apa ya, aku pribadi nggak bisa memungkiri karena aku pernah ada di media juga di kampus, unofficial dan official gitu ya. Artinya aku pernah yang ada di resmi di kampus ya sebagai korkom, kalau dulu sebenarnya public relation kampus, ada juga di media kampus gitu yang unofficial gitu kan. Nah, framingnya tergantung kita redaksi kita mau makanya tadi ada redaktur, ada apa kayak gitu, kayak gitu. Jadi memang akhirnya isu yang beredar di audiens secara keseluruhan yaitu berdasarkan hasil rapat redaksi, let's say di seminggu sekali atau di 2 minggu sekali mau bahas apa nih ya. Berarti kan itu keputusan dari medianya. Iya. Berarti itu. Kalau yang tak lihat ini berarti jadi sesuatu yang lebih gimana ngomongnya, lebih berbahaya nggak sih? Karena gini, oke sebenarnya kalau kita bilang algoritma rekomendasi itu memang secara untuk kebutuhan platformnya yang punya platform itu dia tidak netral dalam arti dia lebih memilih apa yang sekiranya bakal lebih untuk audiensnya itu untuk user itu lebih reaktif. Iya. Sejauh ini kita bisa ya sebenarnya ada ya kalau teman-teman lihat memang ada kayak misalnya suatu narasi tertentu, wacana tertentu itu dibatasi oleh suatu platform. Iya. Ya, ada memang seperti itu di mana kepentingan yang dari punya platformnya itu udah ikut campur lah di situ gitu kan ya. Tapi ya mungkin teman-teman sadar atau nggak sadar tapi itu udah ada ya, kita nggak usah sebut ya, itu nggak boleh disebut di sini ya. Betul. Oh iya, sekarang ya. Jadi itu memang platform itu kadang bisa masukin kepentingannya. Betul. Tapi karena itu dia cuma jalanin suatu algoritma aja supaya nanti yang tampil ke masyarakat itu adalah hal-hal yang lebih membuat masyarakat itu akan reaktif. Entah itu marah, entah itu sedih gitu kan, entah itu ngakak gitu kan, tapi akan reaktif dengan itu. Berarti lebih berbahaya lagi karena untuk orang yang mengerti algoritma itu memanfaatkannya, terus ya sorry itu saya kita ada fenomena buzzer. Buzzer itu bisa naikin suatu konten dari akar rumputnya gitu kan. Betul. Akhirnya ini dianggap algoritma sebagai suatu konten yang interaksinya banyak. Akhirnya ya kan. Betul. Berarti ini jadi lebih berbahaya nggak sih? Aku nggak bisa bilang berbahaya atau enggak ya, karena ya aku orang komunikasi dan pernah di media juga. Yang aku lihat kalau aku sebagai pelaku ya aku nggak memandang ini berbahaya, tapi lebih ke sebuah challenge untuk isu mana sih yang lagi berkembang, isu mana sih yang lebih dimakan sama audiens itu ya tadi. Intensiku adalah berita mana nih yang bisa mendatangkan traffic kan itu loh. Kalau di media konsepnya tetap sama, mencari reaktifnya tadi itu ya kan. Betul, karena gini, penilaian sebuah media sukses itu tuh ada metode dulu. Kalau dulu ya, mungkin teman-teman yang sekarang main di media bisa menambahkan atau mengkoreksi. Tapi waktu di zamanku waktu itu tuh ada metode namanya Asen-Nielsen. Asen-Nielsen itu kalau pernah tahu media dengan rating share tuh awalnya itu loh, penilaian sebuah media disukai masyarakat atau enggak sih gitu ya kan. Nah, dengan aku nggak bisa detail soal metodenya, tapi prinsipnya Asen-Nielsen tuh sebuah lembaga yang memberikan rating terhadap media gitu ya. Maksudnya banyak ditonton apa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu tuh akhirnya bisa melihat, memetakan media mana yang untuk ini loh Pak, profiling demografi si medianya ini gitu loh. Audiensnya si media ini gitu loh. Itu di profilingnya dengan metode Asen-Nielsen itu gitu kan ya. Kalau sekarang ya udah berkembang teknologi, kita dari nomor HP udah tahu ya kan, dari tadi algoritmanya lah ya. Demografi profilnya kita ya di handphone sebenarnya udah bisa kelihatan. Ya profiling dari user. Kalau minggu kemarin kita klik apa tuh udah bisa ketahuan tuh profil kita ya. Klik manapun itu event behaviornya
activity dari user itu bisa di tracking. Ya kan kayak gitu. Kalau sekarang kayak gitu. Nah, tapi kalau dulu metodenya pakai Si hasil tadi. hasil tadi itu kan. Nah, dari situ yang aku mau bilang adalah berbahaya atau enggaknya lebih kepada media isu atau wacana yang kita share di media ini diminati atau enggak kan gitu ya kan. Berbahaya atau enggaknya kan di sudut pandang audiensnya memandang berbahaya atau enggak gitu kan. Kalau di orang media memandangnya isu mana nih yang lagi ramai di masyarakat kan kayak gitu. Supaya apa? Supaya traffic tadi. Tujuan traffic. Karena ya kita nggak bisa. Itu industri. Maksud aku gitu. Media ini kan industri gitu ya Pak. Maksudnya nggak sekedar oke lah ngasih berita betul. Itu semangatnya teman-teman teman jurnalis di sana yang melakukan aktivitas jurnalistik kan kayak gitu. Itu oke lah. Itu bener ya kan. Tapi dari situ kan pemilik media yang menjalankan industri media juga pasti punya tendensi dong untuk ya mendatangkan iklan. Tadi ratingnya kita tuh harus tinggi nih kalau perusahaan media. Jadi kalau aku nggak bisa bilang bahaya atau enggak, lebih kepada challenge-nya gitu ya kan. Nah, untuk dari sisi pemberi berita, sebagai pemberi berita ya. Itu berarti ke arah challenge-nya. Bahaya atau enggak ya itu dari tingkat kesadaran masing-masing dari dikatakan demikian aku sepakat. Tingkat kesadaran dari si usernya. Nah, berarti literasi teman-teman. Kembali lagi ya nggak sih? Makanya gini tipsnya. Wah, ini kita harus ngomongin tipsnya. Tipsnya gini, Pak. Sebagai gini. Akhirnya benar, kita perlu punya kontrol terhadap diri kita. Ya kan? Kita mau menjadi apa ya? Kita mau gini deh. Aku mau kenyang, aku makannya let's say carbonara spaghetti misalnya. Tapi aku nggak mau terlalu kenyang, aku makannya let's say kayak cemilan yang nggak seberat ini misalnya gitu kan ya. Kebayang maksudnya? Atau aku cuma sekedar minum ini. Maka aku sebagai penonton, audiens ya kan, yang sedang dilihat sama Hasan Nielsen tadi itu misalnya gitu. Aku akan memilih nih media mana yang aku yang aku kontrol gitu loh. Tadi aku punya tujuan, aku nggak pengen terlalu besar lagi badannya gitu maksudnya. Maka aku harus membatasi asupan kalori. Maka aku perbanyaklah media. Paham ya maksudnya? Nah, artinya logikanya adalah ketika kita tidak ingin termakan isu-isu yang let's say ya berbahaya, misalnya tadi bahasanya sekarang ini saat ini sudut pandangnya sebagai audiensnya nih. Maka tipsnya adalah membatasi informasi mana yang masuk atau yang kita tonton. Iya, kontrol tadi lah ya. Kontrol tadi di media mainstream. Bahkan kalau aku kayaknya sebelum, jadi gini, kalau misalkan dari suatu yang tampil entah itu di media mainstream ataupun apa yang lagi jadi trending di suatu platform media sosial, itu kan hal yang memang secara otomatis disuapin ke kita itu kan. Betul. Berarti kan kontrol kita harusnya kita punya sesuatu yang bisa mendetoksifikasi itu, bahkan bisa memfilter itu ya nggak sih? Kayak gitu, ya betul. Kembali lagi ya kita harus punya pengetahuan yang mumpuni nggak sih untuk bisa ngerti, oh ini hoax nih gitu kan. Oh ini kayaknya ini isu-isu yang sebenarnya nggak penting-penting banget buat hidup saya gitu kan. Gitu. Ya kembali lagi ya teman-teman ya, emang literasi itu penting gitu loh. Itu kalau kita bicara satu konteks soal media ya Pak. Kalau tadi kan aku bilang ya, dari komunikasi ada dua kategori besar tadi, media broadcasting gitu ya, maksudnya ya tentang industri media atau marketing komunikasi. Sebenarnya sama jalan ceritanya. Maksudnya apa? Kalau tadi kita ngomongin media, nah ini sekarang marketing nih, aku kasih contoh yang sederhana juga gitu kan ya. Maka creative director ataupun ya let's say markom manager misalnya kayak gitu dalam sebuah perusahaan, goalsnya sama, adalah untuk meningkatkan awareness brandnya perusahaan gitu misalnya. Misalnya let's say jualan plastik, brandingnya apa gitu kan ya. Maka gimana caranya plastik ini bisa sampai ke audiensnya yang tertarget kan gitu kan. Maka aku sebagai markom manager, aku punya strategi plastik ini yang butuh siapa. Nah, itu kan ada mapping profil demografinya dong. Mirip lah ya dengan yang tadi audiensnya kita. Yaudah kita mapping segala macam, behaviornya dia apa sih gitu kan. Ya udah akhirnya sebagai pemilik perusahaan yang bertugas untuk mendatangkan traffic untuk membeli si produk ini, maka markom manager bertugas untuk membangun citra brand perusahaan yang baik, yang produknya bagus, misalnya apapun itu, untuk audiensnya tadi belilah gitu ya kan. Nah kayak gitu. Jadi yang aku bilang adalah entah di marketing komunikasi ataupun di broadcasting, semua punya intensi apapun itu untuk bisa ngasih wacana isu supaya nyampe ke audiensnya masing-masing kan gitu. Kan hal yang sama ya. Bahkan kan gitu. Nggak sih, kalau misalnya tadi kita terkait oke lah, tadi kan terkait suatu produk gitu kan.
Kalau yang disampaikan Pak Bewok itu adalah dari si punya produk ini, yang punya produk itu akan melihat behaviornya calon pembelinya, calon penggunanya gitu kan. Kan kayak gitu kan. Tapi kayaknya dengan media tentunya, apapun itu, entah itu media mainstream ataupun ya sosial media yang umum dipakai, platform-platform yang udah dipakai orang-orang, akan lebih mudah nggak sih kalau kita itu malah sampai ke arah behaviornya bukan kita pelajari, tapi kita bentuk behaviornya. Itu yang agak gimana gitu. Betul. Jadi karena sebenarnya gini, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Behaviornya dibentuk. Dalam konteks ya marketing komunikasi tadi itu aku mendalami itu level 1 adalah kita membaca behavior. Itu paling mudah ya. Maka kita membangun brand yang seperti apa, produk yang seperti apa yang mengikuti behavior orang. Nah, tapi akhirnya ada berkembanglah marketing marketing metode kayak gitu tuh, metode pemasaran apapun itu, akhirnya kita bisa sampai di level yang kita bisa membangun behaviornya orang gitu. Nah, itu apa ya? Ya itu ya kalau sebagai pemilik brand ada contohnya soalnya. Ada contohnya. Ini udah aku pernah baca. Jadi nanti teman-teman boleh cari aja. Kayaknya nggak perlu ditampilin lah apa gitu. Jadi gini, yang pernah tak pelajarin itu pernah tak baca, ternyata yang mensana in corpore sano itu dulu adalah suatu pembentukan behavior biar orang itu beli alat-alat terutama sepatu olahraga. That's it. Itu dia. Jadi kan waktu itu produksinya itu setauku berlebih gitu kan, orang nggak banyak yang beli jadi terlalu banyak stok, akhirnya digaungkanlah mensana in corpore sano itu, akhirnya orang jadi banyak jogging dan lain-lain, jadi sepatu olahraga akhirnya laku. Jadi ini Pak, itu aku lupa di tahun berapa sih. Iya, aku mau bilang gini, kalau ini kita sebut nggak apa-apa ya kan, saling bertumbuh ya. Kalau teman-teman sama Pak Magang juga nonton Derry Kasih Solusi, Derry, yang dulu, nah dia apa namanya, dia ini lah punya podcast Kasih Solusi lah. Itu mostly bahas soal marketing, bahas soal branding, strategi segala macam itu. Di situ Mas Derry itu menceritakan soal namanya marketing 1.0, marketing 2.0, 3.0 dan seterusnya. Nah, tadi aku bilang tuh, tingkatan marketing itu yang akhirnya menentukan, akhirnya kita bisa membangun, kita bisa membentuk behavior audiens kita. Nah, marketing 1.0 adalah menjual produk, literally produk. Tadi alat olahraga ya. Tadi kalau case-nya Pak Magang tuh olahraga. Dikasih nih, ini barbel. Disebut lah kan marketing 1.0 berfokus pada produknya. Ini barbel berat 3 kilo misalnya, punya durabilitas yang kuat segala macam, pokoknya menggambarkan produk. Atau misalnya ini spaghetti lembut rasanya ya kan, terus kuat rasa apanya, gurih segala macam. Masih seputar produk lah. Masih produk lah. Tapi berkembang lagi marketing 2.0 adalah ngasih gambaran tentang misalnya behavior, fokus pada siapa yang makannya gitu. Ya kan? Tadi mensalin komparasi adalah bentuk marketing 2.0-nya. Bukan soal beli alat olahraganya kan. Dia olahraga dulu gitu. Biar di dalam jiwa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya kan mengajak orang untuk jadi kuat dengan tubuh yang sehat. Cara gimana? Olahraga gimana? Beli alat olahraga kan gitu lah akhirnya kan. Nah, terus tadi kayak gini. Let's say kalau kayak gini bentuknya ya udah anggap aja kenyang seperti kenyang let's say sebut ya bisa kenyang sampai seharian misalnya kayak gitu. Ya kan? Makan ini kenyang nih kayak gitu. Bahasa-bahasa apapun yang nggak menciptakan produk gitu, tapi bisa ngasih goalsnya orang kalau pakai produk kita ini apa nih hasilnya? Apa ya? Efek dari produk. Iya itu. Jadi itu yang tingkatan marketing gitu kan. Nah makanya tadi kalau kembali ke konteks pembahasan, berbahaya nggak sih arah kayak gini? Kalau sudut pandangnya sebagai pemilik industri ya nggak berbahaya justru malah seninya ini ya kan, kita harus mainkan seni seni menyampaikan narasi, pesannya tadi kan, antara komunikator dengan pesannya yang mau disampaikan ke audiens seperti apa kan gitu. Ada noise-nya apa sih gitu kan. Betul. Karena lagi terjadian ya, barusan banget ya kita nyebut brand enak ya. Karena baru minggu ini kejadian sih. Mata air pegunungan. Mata air pegunungan. Oke, ya. Itulah ya. Ternyata pas disidak sama KDM. Nanti nonton aja video ini. Maksudnya itu kan nonton sendiri aja. Enggak usah kita bahas. Ya, maksudnya adalah jangan akhirnya tuh rusak tuh pesannya bahwa mata air pegunungan ternyata bukan mata air pegunungan. Ntar lihat videonya deh, aku bisa cerita di sini. Ya. Tadi ada noise yang akhirnya
bisa merusak pesannya, bisa merusak branding perusahaannya, kan kayak gitu loh Pak. Makanya tadi tipsnya adalah bener-bener akhirnya nggak cuman kan gini, aku mau bilang gini, dalam menyampaikan pesan antara komunikator dengan audiensnya, ini bener-bener memang harus kita jaga semuanya gitu loh. Ya artinya jangan bohong, pasti jelas ya kan. Walaupun kan orang bilang marketing bohong gitu. Misalnya ya kan, maka ada buku marketing is bullshit gitu kan. Tapi ya itu tadi pesannya adalah yang dimaksud adalah jangan sampai pesan yang kita mau sampaikan ini dirusak oleh noise tadi itu loh. Noise yang ada. Iya, noise yang ada apapun itu kan. Nah, jadi tadi kembali ke yang tadi aku bilang ya, berbahaya atau enggak kalau sebagai pemilik, sebagai komunikatornya, aku bilang nggak berbahaya, lebih ke seni ya kan. Nah, tinggal nanti audiensnya memandang ini berbahaya apa enggak nih. Ya, berbahaya kan? Untuk kalau kita sebagai audiens ya itu tadi harus kontrol. Harus kontrol. Ya. Butuh nggak sih brand ini, produk ini gitu kan? Butuh nggak sih berita ya, apalagi ini? kalau berita-berita misalnya, ya berita-berita yang istilahnya tuh cenderung ke arah yang membuat orang banyak itu lebih reaktif gitu loh. Nah itu dia, entah itu marah, entah itu akhirnya jadi terharu atau apa itu. Tapi kan itu suatu narasi yang memang diarahkan gitu, ya nggak sih? Iya, narasinya. Itu yang makanya kita tuh perlu punya pengetahuan yang mumpuni gitu kan. Banyak baca, banyak ngerti informasi yang ada gitu kan, banyak mungkin nonton hal-hal yang emang ngebahas sesuatu itu dengan lebih apa ya, istilahnya lebih jujur lah, betul, atau lebih informatif lah intinya. Lebih jujur, lebih informatif, dan lebih ke apa yang audiens butuhkan. Iya. Ya kan? Jadi biar nanti kalau ada narasi-narasi yang sekiranya muncul gitu kan, kita bisa punya banyak filter nih. Jangan ke arah situ. Itu di situ. Jadi ya, karena ya gini, kalau dipikir ya di dunia digital sekarang itu kan ya itu tadi, kalau kita kembalikan ke entah itu attention atau bahkan sampai ke suatu power orang gitu kan, ya emang udah nggak sekedar di tangan suatu editor lagi gitu atau media lagi, tapi bagaimana mereka ini bisa entah mungkin bisa secara langsung, secara mungkin B2B dengan suatu platform bekerja sama, atau paling tidak dia mengerti cara memanfaatkan algoritma rekomendasi dari platform-platform yang ada. Maksudnya kan seperti itu. Ya, misalnya kayak media sosial, marketplace ya kan, ataupun search engine itu juga ada algoritma rekomendasinya gitu. Ya contohnya misalkan saya nggak usah sebut kasusnya ya. Tapi kayak misalkan ada orang A gitu. Nah, ada aja misalnya kita ngerti kalau kejadian itu ini dia nih begini nih. Banyak minusnya itu kan, tapi pas kita search di search engine yang muncul di 10 teratas itu yang bagus-bagusnya. Ya itu tadi kita bilang mungkin dia bukan dari si platform ini yang menggerakkan itu, tapi algoritma rekomendasinya ya dipahami sama yang ya agak gampangnya ngomongnya buzzernya lah gitu kan. Buzzernya yang bikin jadi ini pas dilakukan pencarian di search engine ya dia 10 teratas yang bagus-bagusnya kayak begitu gitu kan. Iya. Ya bisa jadi. Ya memang ya logik itu kan emang dibangun dari apa ya dari ya ini saling berhubungan sih, ya algoritma itu harus hasil dari logik, tapi akhirnya algoritma juga bisa membangun logika orang gitu loh. Ya nggak sih, dengan narasi-narasi yang disampaikan itu kan. Tapi ya itu tadi yang menarik, keputusan desainnya itu tadi loh. Jadi kayak apa sih yang dianggap penting, apa yang diutamakan gitu kan. Terus intinya tuh kalau sekarang itu bahkan bukan suatu keputusan teknis aja nggak sih, tapi itu udah ya sorry tuh saya ini udah jadi sampai ke keputusan sosial, bahkan ya mohon maaf mungkin ke arah politis gitu loh. Oh iya, iya kan, betul. Jadi kalau ngomongin nowadays ya nowadays dengan teknologi yang sudah berkembang sedemikian pesat ini gitu kan ya, apa gimana maksudnya ya, mungkin sebagai audiens gitu ya, akhirnya kita tadi perlu memperkaya kemampuan literasi kita, itu yang pasti utama. Meningkatkan kemampuan literasi dulu. Artinya banyak baca lah paling nggak gitu ya kan. Dan nggak sekedar kalau tadi dikasih tahu tipsnya kan bahwa sebaiknya kan kita nge-search ya kan. Ya. Curious gitu loh ya kan. Ya. Nggak sekedar ngikutin ini. Ya kalau di episode lalu kita gitu kan ya. Tahu gimana caranya kita mengendalikan algoritma rekomendasi terutama di platform-platform media sosial ataupun marketplace gitu kan, adalah dengan ya kalau kita mau cari sesuatu itu kita udah punya list. Ya, gitu. Kita punya kontrol sendiri kalau saya mau cari benda ini, kalau misalnya konteksnya mau belanja, atau kalau mau nonton saya lagi pengen nonton ini. Kita tonton hasil set.
Artinya gini, kalau tadi disebut soal ke arah politis, ya akhirnya memang metode itu yang akhirnya dipakai kan? Iya kan dari zaman dulu pun ya Pasti udah kayak gitu. Iya politis kan juga tadi. memanfaatkan apapun yang jadi Yang bisa, media yang ditonton banyak masyarakat. Mau dari gitu. zaman Roma dulu juga. Pas gitu udah kayak gitu kan. Sudah seperti itu. Berarti kan memanfaatkan cara berkomunikasi kan ya Pak Bewok. Lebih Iya kayak kan? gitu. Jadi noise ini yang tadinya dia mengganggu pesan, nggak cuma pesan yang diganggu, tapi juga untuk berusaha untuk mempersuasif si iya, bisa dimanfaatkan malah. Iya. Iya kan? Gitu Arah ya, situ ya. sampai sengeri gitu ya. Sampai ngeri itu gitu loh. Tapi kalau ngomongin soal politik ya kan kejadian ya kemarin. Mungkin nggak kemarin doang sih, 2024 kan pilpres kita ya, atau pemilu lah gitu kan ya. 5 tahun sebelumnya pun juga itu, dan kita ngelihat ya pasti banyak campaign-campaign yang ya black campaign, ya apa negatif kayak gitu kan. Dan aku menariknya ini Pak, aku di waktu masih kuliah itu aku join di komunitas buzzer. Hampir aja aku dapat pekerjaan inilah ya, buzzer itu, tapi aku belajar cara ininya lah. Aku dengan masuk ke situ tuh pengen tahu apa sih yang terjadi gitu kan, gimana sih terjadi. Ternyata memang bener-bener ada koordinatornya ya pasti ya kan. Dan yaudah dia timnya berapa dengan followers berapa, rate-nya sekian sekali nge-tweet ya kan. Dulu pakainya Twitter loh sebelum jadi X ya kan. Jadi terus akhirnya dicek masih manual mungkin ya waktu itu ya. Jadi didaftarkan. Nah terus ketika ada campaign, briefnya kata-katanya udah ada ya kan, ya udah langsung disebar gitu. Terus kayak cuman sehari itu atau paling enggak 2 hari lah langsung muncul di trendingnya Twitter waktu itu tuh gitu. Terus aku bilang, wih, wow ya, sengeri itu gitu. Iya, sengeri itu. Metodenya ya kan pada saat itu. Kalau sekarang udah fully automatic mungkin udah lebih ngeri kan ya dengan algoritma rekomendasi ini kan kayak gitu kan ya. Ya berarti kalau kita balik ke arah yang tadi ya si vocalization of power tadi ya, berarti kita bisa simpulkan sebenarnya ada benernya ya kalau bahwa power itu bahkan nggak cuma soal siapa yang secara formal sedang menduduki suatu power itu tadi atau memiliki suatu power itu tadi, tapi soal siapa nih yang bisa ngebentuk ya cara orang berpikir itu tadi, entah itu dari sisi politis, entah itu dari sisi ekonomi gitu kan ya. Pergerakan manusia itu ya sebenarnya ya diatur lah gitu kan, by design dari suatu ya platform yang lebih besar gitu kan untuk kepentingannya. Ya tentunya kalau kita mau bertahan dari itu apa ya istilahnya itu punya resistensi lah ya gitu kan. Ya betul. Kita harus punya kontrol. Bisa di kontrol teman-teman. Ya. Ya oke lah, tadi berarti pembahasan kita yang pertama kan tentang siapa sih yang kontrol narasi gitu kan ya, kita bisa sebut ya yang kontrol narasi itu ya tentunya yang siapapun punya kepentingan gitu kan, punya intensi entah itu dari sisi bisnis atau dari sisi medianya sendiri ataupun ya dari sisi mungkin orang yang dengan power tertentu gitu kan, pengen mau narasikan apa, entah itu narasi yang baik ataupun yang tidak baik ya tetap itu nggak ada apa isinya. Hampir nggak ada beda ya, bedanya gitu. Iya kan, tergantung dia mau ngapain sih gitu. Iya, sebenarnya udah nggak ada jahat dan baik di situ. Semua punya kepentingan di situ. Ya tinggal kembali lagi kita harus punya kontrol. Itu dia. Oke, sekarang gini, kita masuk ke topik selanjutnya nih Pak Bewok. Jadi gini, saya tuh menganggap kalau namanya bahasa itu tuh bisa loh jadi alat kekuasaan. Jadi kayak gini ya. Kalau saya nih sebagai seorang software engineer gitu kan, kalau saya itu terbiasa dengan bahasa yang udah pasti itu, true ya true gitu kan, false ya false gitu kan, nggak ada gray area kalau di dunia coding, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau di dunia komunikasi itu satu kata aja bisa banyak makna loh, satu frasa bisa ribuan lagi maknanya, satu kalimat bisa macam-macam lagi maknanya, apalagi bahkan dari suatu obrolan atau paragraf panjang kalau di clipping tertentu bisa jadi lain kayak tadi Pak bilang kan. Framingnya bisa berbeda. Ya kan? Iya benar. Jadi ya normal, progresif gitu, kritik membangun itu tuh udah tergantung siapa yang ngomong. Ya nggak sih kalau dari saya. Jadi saya penasaran di situ. Karena gini, ntar saya lanjut dulu ya. Jadi ngomong-ngomong soal komunikasi tadi ya. Ini kalau saya baca itu dari Jürgen Habermas ya. Dia kan filsuf dari Jerman ya. Yang dia tuh banyak banget dibahas di dunia komunikasi harusnya setahu saya. Nah intinya kan kalau yang dari saya baca itu gini, Habermas ini percaya kalau komunikasi itu bukan cuma sekedar soal tukar informasi aja,
tapi juga soal bagaimana nih namanya society gitu kan, itu bisa mencapai apa ya gampangnya itu pemahaman dan pertumbuhan bersama gitu loh, ya Iya. kan harusnya. Nah, dia tuh punya suatu gagasan yang terkenal yaitu adalah ideal speech situation. Jadi kondisi di mana semua orang tuh bisa secara setara gitu kan, nggak ada yang Setara ya. mendominasi dan semua argumen itu dinilai berdasarkan rasionalitasnya gitu kan, bukan sama posisi kekuasaannya gitu loh, bukan sama power dari orang yang ngomong gitu loh. Betul. Jadi yang jadi bikin saya penasaran tuh gini, di dunia digital sekarang kan di mana ruang bicara itu ya tadi udah jelas kita dikontrol oleh suatu algoritma yang dibuat sama platformnya gitu kan. Nah, masih mungkin nggak sih itu tercapai gitu loh komunikasi ideal yang kayak tadi itu yang disebutkan digaungkan sama si Jürgen Habermas tadi gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir gini, yang menentukan siapa yang didengar dan siapa yang enggak sekarang kan bukan lagi moderator gitu loh. Oh iya. Bukan lagi jurnalis aja, tapi udah sistemnya itu sendiri nggak sih? Gimana Pak Bewok? Yang dilihat micro influencer ya. Iya, bahkan ada micro influencer, betul. Kalau diafiliatkan kayak gitu sekarang. Jadi gini Pak, aku suka untuk kembali ke konteks awalnya gitu kan. Dan ini apa ya? Mungkin bagian dari keyakinan kita juga, keyakinan aku juga pribadi gitu ya. Kalau kita ini ada beberapa kasus, aku mau coba bahas dari sudut pandang yang pertama ini dari soal sudut pandang Islam. Akhirnya kan kita ngomongin bahasa ya sebagai kekuasaan kan tadi kan karena ada prinsip kesetaraan dan segala macamnya. Islam turun di Jazirah Arab ya di situ yang saat itu kita paham Arab itu budayanya jahil kan gitu kan bahasanya. Jahil tuh maksudnya bodoh ya kan ya. Kan secara literal kan artinya jahil tuh bodoh. Nah, artinya apa? Artinya ketika Islam datang untuk meluruskan akidah, ya tadilah untuk istilahnya memberikan literasi tentang keagamaan yang benar itu gimana sih gitu kan ya? Bahkan bukan sekedar keagamaan yang benar, tapi society yang benar kan gitu kan ya? Ya karena memang tugas para nabi dan rasul itu meningkatkan taraf berpikir. Iya, kan gitu kan ya? Ya literasi kembali. Betul. Yang aku mau bilang lah, that's why kenapa mostly Allah nurunnya dengan bahasa Arab. Yes. Supaya dipahami lah oleh orang-orang Arab. Ya. Pertama kan di situ. Ini aku dapat ilmu ini belajar ya, maksudnya aku ngaji gitu loh. Terus maksudnya dikasih konteksnya gitu. Maka akhirnya suatu permasalahan turun memang untuk menyelesaikan masalah di daerah itu gitu loh. Ya walaupun akhirnya terus spread to the world gitu kan ya. Cuma prinsip awalnya datang di tempat yang memang dia harus diperbaiki lah bahasanya. Ya, kok keadaannya emang udah tidak bisa ditoleransi kayak gitu kan ya. Maka that's why yang aku belajar gitu, Pak Ustadz bilang that's why kenapa bukan mostly sebenarnya seluruh Al-Qur'an itu bahasa Arab utamanya kayak gitu kan. Itu yang aku pelajari pertama. Yang kedua adalah tentang ini bahasa itu menjadi satu noise yang tadi kalau kita ngomongin konteks komunikasinya. Artinya kalau antara komunikator dengan audiensnya ketika menyampaikan pesannya bahasanya nggak sama, maka itulah noise terbesar yang mengganggu si message. Ya. Oke ya. Karena ya let's say aku orang Sulawesi, Magang orang Palembang ya Jambi ya, Sumatera ya kan gitu. Dan kita sangat mencintai bahasa kita masing-masing, bahasa daerahnya. Nggak ada bahasa Indonesianya misalnya. Kita nggak ketemu tuh akhirnya ngomong apa sih. Itu yang lokal aja itu yang Indonesia aja. Apalagi yang internasional. Kita ngertinya bahasa Indonesia mungkin cocok pakai bahasa Inggris misalnya, tapi literasi aku bahasa Inggrisnya nggak terlalu memahami juga jadi noise kan dalam pesan yang disampaikan. Betul. Nah, yang mau bilang adalah bahasa jadi kekuasaan, ya akhirnya tadi dalam rangka bahasa ini menjadi noise yang mengganggu pesan. That's why akhirnya ya kita harus saling meningkatkan literasi kita masing-masing kan gitu kan ya. Literasi bahasanya pasti utamanya di situ kan. Betul. Dan memahami turunan-turunan dari bahasa itu tersendiri gitu kan ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia aja. Contoh nih, ini aku mau bilang nih misalnya, Pak, kayaknya airnya kebanyakan deh. Itu bahasa loh. Cuman paham nggak maksudnya apa? Oke. Itu kan ada maknanya lagi gitu loh dari sebuah kalimat. Ini kayaknya bahasa deh Pak. Itu kan bermakna juga misalnya tuh ada banyak makna. Misalnya tuh, tolong dong ambilin tisu.
Atau misalnya aku nggak suka nih bahasa-bahasa gitu. Tapi aku nggak pengen ngomong aku nggak suka bahasa-bahasa nih. Atau aku nggak pengen tolong ambilin tisu dong. Nah, aku cuma bilang, wih bahasa ya, bahasa banget nih pak gitu loh. Artinya kalau nggak ngerti konteksnya suka tadi aku bilang, jadi noise terbesar yang mengganggu isi pesan. Oh ya. Nah, Kalau akhirnya makna tersiratnya tidak dipahami. tidak dipahami Ya, tersirat. ya kan? Kayaknya basah nih gitu kan. Nah, bahasa nih. Harusnya kalau dia makna tersiratnya sampai, oh butuh tisu. Nah, Ya. ya kayak gitu bahasanya gitu. Atau ya itu kan di luar konteks orang ini peka atau enggak. Ya. Cuman itu tadi kalau kita lagi berdiskusi kayak gini terus yang aku sampaikan selalu bahasa-bahasa bersayap. Nah, ini aku mau bilang bahasa-bahasa bersayap. Bahasa bersayap keren. Bahasa-bahasa bersayap. Orang yang nggak ngerti literasinya, orang yang tingkat literasinya nggak sama, mungkin nggak paham makna apa yang disampaikan kan gitu loh. Betul. Itu yang aku mau bilang. Jadi memang akhirnya bahasa ini menjadi, kalau aku sih berpandangan ya, bahasa menjadi noise terbesar. Maka untuk bisa mengecilkan noise ini, maksudnya bahasa ini ya, kita perlu memahami bahasa apa yang digunakan, makna dari bahasa yang digunakan itu apa, diksi yang digunakan, pilihan katanya itu kayak gimana, itu kan juga dalam rangka menjawab bahasa ini menjadi tantangan terbesar dalam komunikasi kan gitu. Ya. Gitu kan. Kalau aku sih kayak gitu. Baik bahasa verbal ataupun non verbalnya kayak tadi. Ya. Nah, itu bahasa non verbal. Yang ngasih tahu wah kurang air nih gitu ya kan. Ya. Atau misalnya aku lupa siapa ya, kayak pejabat lah lagi pidato di mimbar gitu kan. Wah kering banget ya di sini. Nah, itu kan bahasa bersayap. Ya kan, bahasa non verbal yang pengen bilang tenggorokan gue gatel nih bro, minum gitu ya kan. Sindiran halus lah. Ya. Kalau orang nggak ngerti bahasa, ya udah maksudnya ketawa gitu dong. Bahasa apa kayak kan kering banget ya di sini gitu. Padahal hujan deras ya kan. Ya kan emang orang nggak ngerti kan. Aku tuh kalau lagi di jam kerja kadang nggak ngerti kayak gitu. Gitu ya, oke. Iya. Karena aku lagi fokus ngoding di mana semua bahasanya itu benar-benar tersurat. Betul. Gitu kan, kadang tiba-tiba kalau nyonya istri itu ngechat apa gitu yang rada ambigu tuh aku suka. Hah? Bener. Poin aja dia lagi sibuk gitu. Bener. Itu dia. Akhirnya noise kan. Walaupun pakai bahasa Indonesia, tetap aja noise kan. Karena akhirnya ada kesenjangan pemahaman bahasa nonverbalnya gitu ya kan. Apa sih ini? Jadi gitu. Karena kita lagi terpaku pada untuk harus tadi ya memisahkan true on false-nya gitu kan. Bukan true or gimana sih? Pokoknya di antara true dan false enggak ada gitu kan kalau di coding kan. Kalau di komunikasi ya akhirnya kita perlu memahami gray area ini gitu ya kan. Kalau di komunikasi ya konteksnya ya dalam rangka tadi memilah gitu ya informasi apa segala macam. Jadi ya sebagai tips lagi maka ketika kita bingung nih dengan apa yang tersaji di media sosial, di platform digital yang kita pakai, ya akhirnya kita bertugas untuk mencari tahu curious-nya itu tadi. Mungkin dalam rangka ya kan sebagai tips untuk membatasi atau mencegah atau gimana ya, untuk mengontrol algoritma rekomendasinya. Iya. Supaya kita nggak terlalu nyaman gitu kan nanti itu. Tadi justru emang itu ketika kita modal kita mau belajar itu ya awalnya dari curiosity-nya kan di situ kan. Dari humble sama curious itu yang bikin orang mau belajar. Beda kalau orang itu udah dia ya memang dalam arti dia sombong gitu kan, apalagi sampai akhirnya ini udah sampai ada tuh kadang-kadang tuh gini, aku sampai di tahap itu ignorance loh. Benar. Saking gedeknya gitu ya. Iya. Gedek tuh apa ya? Saking gemes bikin sebel tuh kalau orang udah sampai tahap ignorant gitu dia emang udah bukan nggak bisa mikir tapi udah nggak mau mikir sampai akhirnya jadinya nggak bisa mikir. Betul. Ya tadi kendala bahasa itu bisa mempengaruhi komunikasi. Komunikasinya akhirnya nggak memahami makna yang sama. Ada teori lagi nih Pak. Komunikasi efektif. Nah, ini aku suka banget nih waktu di kuliah tuh ya. Ya komunikasi. Kan tujuan dari semua metode yang kita bahas ini gitu kan ya. Sebenarnya kan adalah bagaimana kemudian komunikasi bisa efektif, maka bisa nyambung lah terus gitu kan. Komunikasi efektif adalah kesamaan reference sama experience. Ya. Dua parameter itu lah yang menjadi efektif komunikasinya gitu kan. Itu bisa diibaratkan kayak lingkaran yang saling beririsan.
Semakin besar irisannya maka semakin efektif. Ya, semakin efektif, semakin kalau Ya, unitnya dapat klop lah gitu ya kan. klop. Tapi kalau ya dikit segala macam jadi, hah, kayaknya gini loh, hah, tapi kayak gini, hah, ini jadi kan nggak ketemu tuh, atau sedikit lah irisannya. Itu nggak efektif gitu kan. Karena apa? Karena yang satu experience-nya apa gitu misalnya ya kan, terus referensinya yang satunya apa gitu kan jadi nggak ketemu gitu loh. Nah makanya apa namanya? Itu tadi sebagai tips untuk bisa mengefektifkan komunikasi tadi dua parameter tadi, referensinya dan experience-nya Harus let's say sama gitu, harus klop lah gitu ya kan. Tapi mungkin nggak bisa bilang harus ya, sebaiknya. Karena apa? Karena tergantung mau efektif atau enggak komunikasi kita gitu loh. Kalau nggak mau efektif ya udah kita ngomong. Udah. Ya kan kita akhirnya kontrol dong ya nggak sih? Karena kamu bilang apa ini Pak? Ignorance kan? Ya karena akhirnya nggak ketemu gitu loh tadi loh. Ya, jadi komunikasi ya kan? Karena ada satu yang ignorant. Itu maksudnya berguna juga mungkin di platform digital kita. Ya. Ketika merasa wah kayaknya bukan tontonanku deh, skip aja. Iya. Jangan dinikmati gitu menurut lu. Ya, yang aku bilang kalau orang ignorant itu apapun malah dinikmati. Akhirnya dari situ dia reaktif. Karena orang ignorant itu cenderung bukan mempertanyakan sesuatu, tapi bereaksi atas sesuatu. Ya kan? Karena itu jadi ibarat ada suatu konten yang harusnya kita bisa mikir ini bener nggak sih, atau ini yang paling bagus ada ini kenapa sih kontennya kok gini? Bertanya kenapa sih infonya gini gitu kan? Betul. Karena kalau misalnya kita balikan ya tadi kan Pak Bewok ada ngomong tentang masalah dari dunia Islam lah gitu kan. Bahkan yang aku dapatkan itu kan justru harusnya ya ini sorry itu saya maksudnya justru harusnya kan orang-orang Islam itu orang yang curious gitu loh awalnya kalau dari sejarahnya aku baca bahkan ya ini nanti boleh dicari ya benar atau enggaknya, tapi setahu yang aku baca, setahu yang aku ngerti ayat pertama pun Iqra itu kan adalah bukan sekedar baca, karena kalau ada yang mau baca doang ada pertanyaan lagi. Iya, betul. Kalau yang ini tuh lebih ke arah kayak ningkatin knowledge. Ya, maksudnya itu lebih ke arah literasi gitu loh. Literasinya gitu. Bukan sekedar bacalah tapi analisalah, pahamilah gitu kan. Sampai 3 kali. Nah, akhirnya kan kalau untuk bisa memahami sesuatu kan modalnya adalah curious dulu. Bertanya sesuatu kan kayak gitu kan. Betul. Iya kayak gitu, Pak. Oke. Sekarang gini, kalau misalnya kita balikan ke yang tadi ya masalah apakah bahasa ini bisa jadi suatu apa ya bilangnya itu alat untuk kekuasaan gitu kan, power itu tadi. Karena gini, kadang aku tuh jadi mikir gini ya, kalau misalnya di pekerjaanku ya di tech gitu kan, input itu tuh bisa diproses berbeda tergantung konteks programnya kan, ataupun paling detail ke dalam konteks functionnya gitu. Inputnya bisa jadi macam-macam tergantung hasil dari input bisa macam-macam tergantung dari function di dalamnya. Apa tuh konteks dari programnya gitu kan. Nah, menariknya di situ harusnya menurut saya ini sependek perspektif saya gitu kan, begitu juga bahasa gitu loh. Jadi kata yang sama tentunya kan bisa jadi alat dominasi kalau konteksnya nggak seimbang. Iya nggak sih? Iya, konteksnya nggak seimbang. Karena kalau konteksnya nggak seimbang. Jadi sebenarnya kan problem komunikasi itu udah bukan sekedar apa ya bilangnya itu nggak nyambung. Ya kan bukan sekedar nggak nyambung loh, tapi ada distribusi power di situ gitu loh. Iya nggak, gimana Pak Bebok? Iya bisa juga, bener juga karena ya kalau dari sudut pandang codingnya programming kayak gitu ya akhirnya tadi functionnya ya yang membuat hasilnya berbeda kan kayak gitu kan. Sama kayak gini Pak, contohnya ya. Ini agak tiba-tiba keputusnya gini Pak. Coba pahami 2 kalimat ini Pak ya. Gini. Jangan bikin penasaran penonton. Gini. Jangan berhenti Mas. Sama. Jangan berhenti Mas. Ya. Penekanannya berbeda. Penekanan dan penggunaan komanya beda. Artinya beda. Ya, artinya beda. Ini kalimatnya jangan dipahami yang lain. Santai berhenti, jangan lanjut. Nah, bukan yang itu ya. Jadi kalau jangan berhenti Mas, berarti kan jangan dulu, terus tolong berhenti. Nah, gitu maksudnya. Jangan berhenti Mas, itu beda. Itu berarti ya jangan berhenti. Gitu. Nah, artinya penggunaan komanya pengaruh kan penekanan lah. Kalau tulisan mah enak, ada titik koma kelihatan. Kalau pengucapannya kita benar-benar harus dengerin konteksnya. Makanya ini yang terjadi juga ketika ada pemilu, ada
pemilu mungkin sangat besar gitu ya. Di perusahaan aja, di tim aja, ya kan. Ketika komunikasinya nggak efektif tadi, ya kan, tujuan dari meeting di hari itu ya mungkin nggak akan tercapai, ya kan. Atau misalnya ada teguran yang disampaikan ke anggota tim misalnya nggak akan tercapai gitu. Atau minta masukan untuk kemajuan perusahaan, kalau bahasa yang digunakan nggak sesuai ya, ini yang literally bahaya yang di sini gitu ya kan. Bukan soal tadi jahat baiknya komunikator dalam menyampaikan pesan, lebih ke bahasa yang salah dimaknai, diucapkan, kan itu menjadi salah. Kayak contohnya aku pernah kejadian gitu ya. Ini kejadian nyata sih, baru kejadian beberapa minggu yang lalu. Jadi ada satu anggota tim ya kena musibah, bukan meninggal enggak, tapi lebih ke kondisi kan saat ini ternyata banjir ya waktu itu ya. Terus di hari banjir dia anggota timku ini izin nggak masuk ya. Aku sangat memahami ya kondisinya, dan tapi dia masih ngerespon pesan dari klien gitu loh. Nah aku pikir kejadian kan memang banjir tuh di pagi, terus dia ngeresponnya itu tuh siang loh. Aku pikir dari pagi ke siang tuh bener-bener dia udah save loh, entah apapun tuh, entah dia ngungsi, entah dia cuma izin ke aku, Mas banjir aku nggak bisa datang. Oke aku paham gitu kan. Tapi di siang hari dia bales, Mas ini minta rapat nih si user, si klien ini kan. Nah aku pikir dia udah bisa ngomong, dia sudah bisa berkomunikasi dengan kliennya, berarti kan dia sudah save itu pikiran gue. aku cuma bilang, oke, kan Mbak perempuan ya, oke Mbak setup meeting ya, aku bilang kayak gitu kan. Mbak ikutan biar kan aku sama kan, kalau di tim kan aku nggak terlalu terjun langsung loh, maksudnya teman-teman tim ini yang terjun langsung. Tapi kalau Mbak nggak bisa nggak apa-apa, Mbak yang buka aja, aku yang lanjutin gitu loh. Aku mainnya gitu. Udah aman kan? Aku bilangnya gitu dong. Ternyata dia ke-trigger. Ternyata pas aku baru tahu, ke-trigger tuh maksudnya ini loh, akhirnya dia naik lah gitu kan, emosi gitu kan. Mas, please aku kan lagi banjir, katanya dia kayak gitu. Loh, belum selesai tuh aku. Dia udah selesaiin dulu aja, maksudnya kalau emang belum save, ya udah selesaiin dulu, aku nggak ada masalah gitu lah ya kan. Akhirnya dia seharian tuh ngeblok komunikasi bukan. Jadi bete lah bahasanya gitu kan. Aku salah ngomong, aku sudah menilai salah ngomong. Maksudnya tapi dua sih sisinya di situ yang salah. Oke, nanti komentarin ya. Aku mau selesaiin cerita gini. Besoknya akhirnya aku gentle, aku minta maaf ya, aku maksudnya gini aku jelasin gitu kan. Besoknya aku panggil face to face kayak gini, ya dengan nada bicara yang ya humble lah gitu. Mbak, begini ya kondisinya, aku cerita kayak gini. Yang aku mau bilang tadi, bahasa itu akhirnya menjadi bersayap ya, aku bilang. Itu aku bilang, Mbak ikut yuk, karena ternyata aku pikir udah aman. Iya, karena dia tadi menyampaikan agak pilihan gitu kan. Iya kan. Nah, ceritaku selesai itu bahwa aku menyelontarkan sebuah kalimat yang mungkin dimaknai oleh tim ini adalah aku maksudnya nggak berempati. Tidak bersimpati deh. Empati oke, mungkin ketika tidak bersimpati lagi banjir loh gitu. Cuman yang aku mau bilang adalah, bahasaku adalah, Mbak buka aja dulu, aku yang lanjutin. Ternyata itu salah gitu kan, Pak. Tadi salah bahasa aja kan jadi gak efektif komunikasi gitu loh Pak. Ya kan aku mau bilang gitu loh. Nah makanya tadi kembali lagi ke bahasa kita, bahwa bahasa bisa menjadi noise paling besar dalam mengganggu pesan yang kita sampaikan antara komunikator dengan audiensnya kan ya gitu. Betul. Gitu sih. Ada tanggapan gitu. Kalau aku nanggepin yang tadi dari sisi anggota timnya, dia nggak menceritakan kalau dia belum selesai. Oke kan? Nggak ada info di situ. Dia mungkin dia menganggapnya kita harusnya udah paham itu kalau ini lagi banjir, mungkin dia izinnya seharian. Cuma kan dia karena dia ngubungin di tengah-tengah, kita jadi berpikir, oh kamu udah oke, udah siap ya. Tapi kamu udah izin, oh nggak apa-apa, mungkin buka dulu biar ikut gitu kan. Iya kan. Nanti saya lanjutin, kamu lanjut lagi aja istirahat atau apa gitu kan. Aku maksudnya kayak gitu. Cuma udah disampaikan dengan di situ juga dari Pak Bewok nanya dia udah siap atau belum. Nanya betul. Ya dianya akhirnya merasanya Pak Bewok nggak simpati sama saya nih. Gitu. Nah itu yang tadi aku bilang, jadi sebenarnya memang bisa menjadi alat kekuasaan loh, karena dengan kasus yang simpel itu intinya bahasa itu bukan sekedar alat buat bicara, tapi alat buat ngatur makna. Untuk ngatur kalau benar penggunaannya bisa ngatur makna yang benar gitu kan, ataupun ya bahkan
penggunaan yang benar pun bahkan bisa untuk melenceng-melencengin loh. Apalagi mungkin dengan bahasa-bahasa yang banyak banget kata-kata ambigunya. Oh iya, bahasa-bahasa apa ya? Ya, kalau aku sih gampangnya gini, kalau bahasa itu kosakatanya minim itu agak Oh iya. ya kan? Bener. Kayak misalnya gini, kalau yang aku pernah pelajarin tuh gini, kayak misalnya tuh bahasa Jerman. Orang mau berkomedi itu agak sulit gitu karena bahasa Jerman tuh benar-benar bahasa yang teknis banget. Buat ilmuwan. Nah, kalau bahasanya kita nih rumpun Melayu, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang punya banyak makna, cocok untuk seniman. Makanya kita punya banyak karya seni, entah itu pantun, gurindam gitu kan. Lagu aja kita kadang satu kata itu bisa, jangankan sampai satu kata, bahkan satu kalimat aja dengan kata-kata yang disusun itu artinya bisa entah bisa dalam banget, entah bisa ini artinya apa gitu kan. Bener. Kayak lagunya dulu bandnya Mas Sabrang itu Leto. Itu kan banyak interpretasi tuh. Yang misalnya aku lupa judulnya yang ku teringat itu. Pada janjimu ku terikat itu kan ada yang ngasih makna. Oh, ini lagu jorok gitu. Ini lagu karena agama gitu kan, ini lagunya religi gitu kan. Nah, itu kan emang banyak makna, dan setelah diwawancara aku dengar emang arahnya orang emang bahasa kita itu bahasa yang buat seni lah, lebih ke arah situ. Nah, bedanya tadi kalau kita balik ke Pak Bewok ada ngomongin Arab. Kalau Arab kan kosakatanya banyak banget ya, berapa ratus ribu atau berapa juta itu aku lupa, yang setiap kata itu punya asal kata, punya akar kata. Usulnya ya. Makanya kan dulu di bahasa Arab itu bisa dipakai buat teknis, buat akademisi, buat suatu hal yang teknis keilmuan gitu kan. Tapi juga mereka juga naik di sisi senimannya, karena satu kata itu memang bisa mengakomodir dua itu gitu kan. Itu tadi berarti kalau kita kembali tadi yang ulang lagi ya, dari kasusnya Pak Bewok dan mungkin kasus-kasus yang pernah kita hadapin di negara kita gitu kan, dan mungkin di seluruh dunia isu-isu apa itu kan, ya memang bahasa itu tadi jadinya memang berpotensi untuk bisa mengkatalis suatu power gitu loh, ataupun suatu apalah gitu kan, suatu kontrol dari sesuatu yang mungkin sedang berdiri di atas kita gitu, di hierarki yang di atas kita itu kan. Karena memang bahasa itu bukan cuma alat buat ngomong, tapi juga alat buat ngatur makna gitu kan. Bahkan dari sini saya dapat ya bahasa program pun begitu. Mengatur makna gitu. Ya kira-kira itulah, berarti kan dari siapa yang bisa mengatur makna, dialah yang ngatur cara berpikir kita gitu loh. Kalau tadi mungkin kasusnya Pak Bewok, si mbaknya salah mengatur makna, cara berpikir Pak Bewok jadi beda. Bisa juga. Kecuali mungkin dia tadi lebih eksplisit. Pak Bewok, ini saya masih banjir, tapi ini kasih kabar nih klien yang ini. Langsung paham maknanya. Mungkin kayak gitu. Atau memang ya tadi aku bilang, kesalahannya sebenarnya aku nih memahami ada di aku ya. Karena aku nggak nanya dulu gitu kan. Ya, nggak nanya udah karena Mbak emang udah aman. Aku harusnya bisa kayak gitu dulu itu kan. Pendekatannya bisa dari Pak Bewok juga. Iya, bisa gitu juga. Atau kalau misalnya kita ambil sudut pandangan Pak Bewok aja, pas nanya untuk ikut itu bisa nanya dulu gitu kan, atau paling nggak bisa menyampaikan suatu statement lah. Ya kalau misalnya udah aman boleh ya ikut sebentar. Nah, aku mungkin bisa, harusnya itu juga bisa. Tadi ya, bahasa itu mengatur makna. Mengatur makna ya kan. Ya tentunya itu tadi ya, siapa yang ngatur makna berarti dia yang bisa ngatur cara berpikir kita gitu kan. Makanya ya tentunya nih buat para bapak-bapak nih, kita sama bapak-bapak ya hati-hati nih sama bahasa ya, hati-hati ya. Ya terutama ini bukan sekedar konteks untuk supaya bapak-bapak bisa lebih selamat dari istri-istrinya gitu kan. Tapi ya hati-hati sama bahasa-bahasa yang kita dengar di luar sana gitu kan. Betul. Baik dari media, dari influencer gitu dari kan, maupun ya dari pasangan sendiri. Kira-kira begitulah pembahasan yang ini. Oke, kira-kira itu tadi lah ya, masalah bahasa tuh bisa banget jadi katalis suatu power, ya kan? Ya, bisa banget. Sekarang kita masuk gini, gimana sih resistensinya kita? Resistensi sama ya tentunya kembali ke literasi digital ya, karena bapak-bapak itu pengennya kalian tuh yang nonton literasi digitalnya naik gitu loh. Iya nggak sih? Pengen banget kayak gitu ya. Kan kita udah sering ya bilang nih di episode belibet banget di episode kita yang lain gitu kan, yang sebelumnya itu kan ya. Yang paling berbahaya itu bukan sistem yang rusak ya nggak sih? Yang paling berbahaya itu adalah kita nggak sadar kalau kita sedang dikendalikan sama sistem.
Iya. Entah itu sistem yang jahat, sistem yang baik gitu kan. Kalau kita punya kontrol, itu akan beda ceritanya ya kan ya, Pak Bewok. Kan Iya. gini, sekarang tuh orang tuh banyak banget yang sorry tuh saya banget. Orang-orang tuh banyak merasa sekarang tuh bahkan udah ngomongin tentang melek digital gitu kan. Tapi ini dari perspektif saya ya, terutama saya yang memang geraknya di dunia teknologi gitu. Saya seorang software engineer, saya udah 1 dekade lebih ngebikin program-program yang salah satu programnya pasti ada teman-teman pakai gitu. Cuma nggak usah sebut merek gitu. Kita nggak di-endorse. Iya. Oke. Cuma sekarang tuh kebanyakan yang saya lihat itu ya cuma sekedar jago pakai HP atau jago mempergunakan aplikasinya, bahkan bangga jadi pengguna aktif dari suatu platform gitu loh. Itu yang mereka anggap sebagai melek digital. Enggak gitu loh. Iya kan? Lebih dalam dari itu ya. Gitu. Jadi bukan yang ngerti gimana HP itu ya HP dan segala platformnya gitu. Ada aplikasinya ya. Kita harus ngerti gimana nih dia berpikir tentang kita, gimana dia mengendalikan kita, gimana nih dia ngatur apa yang kita tonton. Betul. Harusnya seperti itu gitu loh. Ya Kembali kalau tadi kita ngomongin Jürgen Habermas tadi ya masih sama nih. Saya kembali ke Jürgen Habermas tadi. Dia tuh gini, percaya kalau jalan keluar dari suatu dominasi itu lewat kesadaran yang reflektif lah. Nah, kembali lagi kesadaran berarti apa? Kontrol ya kan. Artinya kita nggak cuma nerima informasi, tapi juga sadar siapa yang ngomong, konteksnya apa ya kan, tujuannya apa nih. Makanya harus selalu, ini kenapa sih? Harus selalu bertanya gitu loh. Untuk kita bisa punya benteng filter pertama tuh ya bertanya, entah dalam hati, entah thinking out loud gitu kan. Nah kalau diterjemahkan ke dalam konteks komunikasi digital, ya gimana sih cara kita bisa ngelawan dominasi narasi digital ini? Nah, gimana nih Pak Bewok enaknya kalau dari sisi orang komunikasi? Kalau hal ini ngelawan ininya ya, maksudnya ya isu yang sudah beredar lah bahasa itu kan ya. Itu ada satu aku pernah di public relation gitu ya. Ketika yang beredar adalah isu tentang isu A lah anggaplah gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak sesuai fakta misalnya. Makanya yang tugasnya seorang public relation adalah membuat berita tandingan atau narasi tandingan dalam bentuk klarifikasi atau fakta yang sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya kalau di dunia komunikasi yang spesifik di let's say marketing komunikasi ataupun public relation. Tadi kata kuncinya membuat narasi tandingan gitu kan. Nah kalau di media ya akhirnya kita menggunakan media untuk narasi tandingannya ini apa nih gitu kan. Jadi ada kalau di media itu ada namanya cover both side ya. Jadi dalam satu berita ini cover both side itu menjadi satu elemen penting dan dia tertuang di kode etik jurnalistik. Artinya gini. Satu misalnya berita apapun, berita ya kan, karya jurnalistik bentuknya berita, entah itu tulisan ataupun video ataupun foto, itu cover both side itu artinya menceritakan dua sisi dari berita yang ada gitu loh. Artinya nggak condong pada satu pihak tertentu gitu loh. Tapi harus diangkat pihak lainnya, tadi narasi tandingan. Ya kan, karena tugas media itu menyampaikan kan kayak gitu kan ya. Yang aku mau bilang adalah bagaimana kemudian resistensi ini kita perlu aware juga gitu kan ya. Ya aku pikir lebih ini dalam konteks komunikasi narasi tandingan ini perlu kita sampaikan juga kalau memang akhirnya isu yang sudah beredar ini mengganggu brand ya kan, terus juga condong di satu pihak tertentu gitu kan ada juga nih untuk meningkatkan traffic cover both side kadang-kadang nggak dijalani, jadi condong ke satu aja, condong ke satu hal. Tapi media akan nggak bisa nolak kalau misalnya satu pihak yang tadi mungkin dirugikan secara namanya ataupun nggak sesuai faktanya, dia juga ngirim berita ke media yang sama. Nanti media akan menceritakan klarifikasi dari sini gitu. Jadi kan saling beradu tuh isunya itu kan. Nah akhirnya dari situ kita bisa melihat pentingnya akhirnya kita punya sudut pandang yang banyak lah bahasanya gitu kan, yang kaya kan, iya kan kayak gitu kan. Karena akhirnya kalau kita kembalikan ke tadi masalah di resistensi apa nih Pak? Kalau misalnya ini yang jadi keresahan di algoritma tuh apa Pak? Maksudnya apa nih? Ya artinya perlu nggak sih adanya
adanya ini rusak nggak sih itu algoritma rekomendasi kalau misalnya kita mencari topik yang lain kayak gitu? Enggak, algoritma rekomendasi itu nggak akan kenapa-napa. Nggak akan kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, karena tujuannya algoritma rekomendasi itu kan intinya cuma menyampaikan konten apapun yang buat usernya gitu kan, yang dirasa menurut algoritma rekomendasi itu paling membuat si user ini akan betah, akan bertahan lama. Jadi kalau kita misalnya selalu mengarahkan rekomendasi itu ke arah yang memang positif, yang mengarah ke hal yang membuat kita teredukasi, ya menurut algoritma rekomendasi yang cuan yang itu. Oh gitu. Nah, gitu. Nah berarti sama di media pun, ya kan, mana yang cuan nih sebenarnya itu yang dipertahankan kan gitu. Iya. Mana yang trafficnya tinggi? Mana yang trafficnya tinggi kan gitu. Tapi makanya ini jadi titik kritis ketika yang disukai ternyata yang negatif kan itu. Maksudnya apa? Yang merugikan salah satu pihak, ya kan? Yang disukai gitu loh. Karena kan tadi, wah ini lebih ditonton banyak orang nih gitu ya. Nah, itu yang tadi kita udah bicarakan di awal, karena sorry to say gitu kan, orang-orang yang mohon maaf ya, yang kurang literasinya, kurang pengetahuannya gitu kan, dan dia itu orang-orang yang nggak mau lagi berpikir sudah tahap ignorant, mereka tuh nggak akan mempertanyakan sesuatu. Iya sih. Tapi lebih ke arah ya reaktif aja tadi gitu, lebih bereaksi aja, langsung pengennya tuh emang cuma pengen ngamuk-ngamuk doang. Betul. Ya kan? Nah makanya tadi narasi standingan itu mungkin nggak buat banyak orang, mungkin nggak buat gimana ngomongnya? Nggak buat semuanya. Nggak buat semuanya gitu loh. Hanya untuk orang-orang yang memang curious. Iya, yang memang curious, kan? Betul. Ini sebenarnya berarti ini bener nggak sih? Iya. Nah, makanya narasi standingan ini akan dibaca lah oleh mereka kan nanti kan. Iya. Karena ya tadi dalam rangka meningkatkan literasi digital, kita nggak bisa kontrol ini ya. Gimana sih? Maksudnya kita yang bisa kontrol informasi mana yang kita mau. Iya, dan informasinya tuh amini gitu ya sih. Betul. Karena misalnya kita lihat di platform, kalau anggap aja gini lah, anggap aja kita di media sosial gitu. Kita nggak usah ngomongin marketplace dan lain-lain dulu. Yang akan tampil ke kita itu kan kadang ada pemaksaan, yaitu adalah suatu trending topic. Ya, betul. Nah, trending topik ini kan tinggal kita mau nonton atau enggak. Atau misalnya kita nonton, kalau kita punya kontrol, kita bisa lihat apa sih konteksnya ini gitu kan. Dari situ kita bisa, ini ternyata ini doang. Ini doang gitu. Ya kembali lagi untuk resistensi itu ya kita perlu punya kontrol. Makanya tadi yang disebut di awal pembahasan topik ini adalah namanya punya literasi digital, melek digital itu bukan sekedar ngerti pakai aplikasi, ngerti pakai apa bukan, tapi ngerti ini lagi ngapain sih, orang di konten ini ngapain, apa sih yang dia sampaikan dia kan. Tapi kan sekarang gini, berarti kan sebenarnya kalau, nah ini baru bisa ngomong bahaya atau enggak nih Pak. Kalau literasi digital itu mungkin aku lihat ya untuk orang-orang yang akhirnya curious tapi kebanyakan orang yang curious yang aku lihat adalah generasi kita. Dan Gen Z ada, Boomer juga pas ada, cuman kayak udah nggak banyak gitu loh. Kayak ya udahlah gitu. Sorry maksudnya bener ya. Tapi menurut statistiknya ada soalnya, tapi aku lupa sumbernya. Tapi ada, iya kan? Maksudnya kayak kita doang nih yang di generasi kita doang nih yang mostly gitu kan ya. Aware soal membedakan. Ya karena bukannya membangga-banggakan generasi kita ya, tapi generasi kita gitu yang emang dari awal ngerti pakai media sosial. Oh, jembatannya di situ ya. Iya. Karena media sosial itu munculnya di saat kita masih muda. Di saat kita mikir makanya gitu loh, bener-bener ngulik. Sedangkan kalau yang atasnya kita dulu tuh, kayak misalnya di zaman itu kita masih sekolah gitu kan. Kita waktu itu namanya media sosial itu muncul gitu kan, mulai dari Friendster dan lain-lain. Itu kan kita jadi pengguna aktif dulu. Dimana kita pengguna aktif yang emang untuk happy di situ. Sementara kalau yang kayak bapak-bapaknya kita, ibu-ibunya kita itu kan kayak ketemu teman lama, ketemu teman sekolah gitu kan. Iya benar. Ya jadinya bukan jadi pengguna yang curious gitu loh. Analisis begitu ya. Kan kita sampai bikin game di FB. Kita bisa bikin game di FB gitu kan. Bisa main juga di situ. Makanya kenapa sekarang kita jadi mostly lebih aware, karena kita udah ngalamin Friendster, MIRC bahkan gitu. Iya sih. MIRC lebih alat buat komunikasi langsung ya, media sosial gitu. Ya, Friendster, Facebook sampai awal Twitter itu kita ngalamin gitu loh. Makanya itu akhirnya kalau kita ngomongin resistensi dan literasi digitalnya memang generasi kita yang akhirnya bisa
Bukan bisa ya? Bukan masalah bisa, punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk tadi ya kayak gini ya, kayak hal ini nih gitu ya. Ya untuk kasih teman-teman apa yang kita pelajari dan pahami, apalagi kalau memang secara, aku suka ini ya, maksudnya yang dibilang sama ya sorry ya Tan Malaka gitu kan, itu kan ngomong kalau apa sih simpelnya itu kalau misalnya pendidikan itu orang terdidik itu nggak menyebarkan, itu ya mending pecah gitu kan. Nah sekarang kita di bidangnya nih gitu loh. Saya sebagai software yang kerjaan itu bikin algoritma untuk suatu aplikasi, ya kan, Pak Bewok dengan background yang komunikasi dan sekarang juga di perusahaan yang gerak di pengembangan teknologi informasi juga gitu kan ya. Sebenarnya secara moral kita punya tanggung jawab. Lebih ke tanggung jawab itu sebenarnya. Menyebarkan ya apa yang kita punya gitu loh. Iya sih. Iya makanya akhirnya sebagai himbauan dari yang lebih dulu lahir ke teman-teman Gen Z gitu ya, adik-adik lah ya, sama teman-teman kita nih utamanya nih yang di generasi kita nih milenial. Ya mungkin kalau yang di atas juga ya bukan mengguru ya. Ya, artinya cuma berbagi dan belajar bersama. Gitu. Kita memahaminya ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab moral ya, untuk bisa meliterasi tentang algoritma, tentang ya hal-hal apapun itu yang terkait dengan literasi digital kan gitu ya Pak. Karena kan kasus yang pernah Pak Bewok ceritain yang masalah apa yang ini banjir gitu, yang kemarin itu, yang disebar di grup keluarga. Iya. Yang itu banjir ya. Dari kasus itu gitu kan, sebenarnya kan kita bisa sebenarnya simpel gitu loh untuk punya resistensi di era ini gitu kan, apalagi dengannya tadi di mana komunikasi itu bisa jadi katalisator untuk power, bahkan bahasa itu juga bisa mengkatalisasi juga gitu kan. Betul. Ditambah sekarang dimudahkan dengan platform-platform digital yang ada, media sosial yang ada, bahkan itu udah nggak perlu kita terlalu sibuk. Kalau dulu kan ya tadi harus sampai ada dari jurnalisnya dulu ngumpulin berita, bla bla bla. Kalau sekarang kan udah langsung. Dimana kalau orang tuh ngerti manfaatin algoritma rekomendasi dan mau manfaatin, selesai. Ya kan, dia bisa ngatur cara pandang orang, ngatur cara berpikir orang gitu kan. Jadi tambah, kalau teman-teman sadarin ya, buzzer lah, suatu konten itu bisa naik cuma gara-gara buzzernya ngomporin di situ. Akhirnya teman-teman yang mohon maaf gitu kan, kurang literasi dan hanya reaktif akhirnya gelut di situ. Nah, teman-teman gelut itu walaupun gelutnya hanya karena misalnya teman-teman punya niat baik nih, ini nggak benar, saya harus marah-marah di situ. Ya, tapi itu naikin konten itu gitu loh. Itu maksudnya melek digital tuh gitu, ya nggak sih? Iya benar. Nah berarti kan di sini kita bisa simpulkan ya Pak Bewok, sebenarnya dalam konteks era ini, era digital ini kan untuk bentuk resistensi paling sederhana itu gampang. Jangan jangan percaya otomatis gitu loh, berhenti langsung percaya, ya nggak sih? Curious dulu aja. Ini sebuah ya kan? Cek sumber, pahamin framingnya apa nih yang itu tadi, pahamin framingnya apa nih, karena kalau dari suatu keseruan konten tiba-tiba di klip doang, ya itu ada suatu frame, ada frame di dalam frame baru kan, frame dari frame yang lebih besar kan, itu kita harus pahamin framing ini apa. Betul. Terus juga ini yang paling jangan reaktif terhadap apa yang muncul di layar teman-teman, karena yang muncul di layar teman-teman itu adalah hasil algoritma rekomendasi. Di mana tadinya algoritma itu masih melakukan yang namanya, saya udah sering bilang di video-video sebelumnya, itu lagi melakukan A/B testing. A/B testing itu dia bakal lempar dulu nih, yang ini, yang mana nih? Yang ini reaktif nggak? Kalau yang ini reaktif, besok keluar kayak gitu lagi. Nah, kalau udah keluar kayak gitu terus dan teman-teman selalu reaktif lama-lama, teman-teman yang dikendalikan sama algoritma rekomendasi, dikendalikan sama yang punya platformnya, dikendalikan sama yang punya kepentingan. Yang itu akhirnya teman-teman terjebak echo chamber. Gitu loh. Arahnya akhirnya ke situ, semasif itu gitu loh. Nah, cuma itu tadi untuk kita bisa punya kontrol, mungkin ada orang udah cek sumber. Tapi kalau dia nggak ngerti apa maksudnya gimana? Iya kan, makanya harus punya knowledge yang cukup. Literasi harus cukup. Literasi itu maksudnya pemahaman kita ya terhadap suatu teks, terhadap suatu narasi gitu. Nah, kemampuan literasi itu di situ gitu loh. Jadi bukan sekedar cuma punya banyak knowledge karena baca, enggak, tapi paham nggak gitu loh. Ya nggak sih Pak Bewok? Betul. Makanya gini, ini sedikit tambahannya gini Pak. Aku jadi ingat program pemerintah di waktu itu masih Kemenkominfo ya. Sekarang udah jadi jadi Komdigi kalau nggak salah ya. Digimon. Yang aku bilang ini, dulu waktu aku masih aktif di pemerintahan juga, itu kita punya ini ya, literasi digital campaign-nya itu adalah saring sebelum sharing.
Ya, Saring sebelum sharing. Saring dulu, Iya. putar dulu. Karena akhirnya mungkin menjadi narasi tandingan dari campaign yang udah beredar tuh adalah sharing is caring gitu loh. Ya. Ya kan? Ya sharing is caring kan sebenarnya konteksnya harusnya jangan di suatu berita. Tapi kan akhirnya kan Sharing itu kayak misalnya Pak Bewok ngasih saya apa gitu. Tapi itu yang aku temuin gitu ya, nge-share berita apa di bawahnya tuh kayak sharing is caring gitu. Oh iya. Terutama trigger gitu. Mohon maaf ya, terutama boomer. Mohon maaf. Iya. Merasa kayak udah nyampaikan informasi itu udah Peduli gitu. udah memberikan suatu dampak. Ya. Enggak gitu, Om, Tante. Kan ini kan gitu. kesalahan bahasa kan. Maksudnya kayak kesalahan memaknai bahasa. Betul. Kan? Sharing is caring yang dimaksudkan adalah untuk filantropi ya kan. Tapi ternyata dimaknainya adalah bukan tujuannya utamanya kan. Sekedar nyampain informasi gitu. Iya, nggak tahu itu udah terfilter atau belum ya kan gitu. Makanya aku tadi inget soal literasi digital, akhirnya Kementerian Kominfo ya, pemerintah gitu ya yang punya ya sebagai regulator, jadi dia punya campaign itu tentang saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Nah, itu tadi itu sebuah tips ya, dan itu sudah diujikan sama pemerintah. Itu tadi dalam rangka melek digital tuh yang benar tuh kayak gitu loh. Iya, saring sebelum sharing gitu. Kan kita harus ngerti apa nih konteks di balik aplikasi yang kita pakai gitu. Betul. Kan apa yang tampil di layar kita dari suatu aplikasi, bahkan itu marketplace. Yang marketplace nampilin diskon itu ya pahamin dulu nih apa sih, kenapa sih ada diskon ini gitu loh. Benar. Karena ya itu ini ya, ini mungkin tema yang lain di luar literasi digital ini, bahwa aku mau bilang apa ya, maksudnya promo tuh ya yang bikin program ada di sini gitu ini. Enggak perlu banget. Maksudnya itu gimmick lah ya. Karena akhirnya aku ikutin kelas ini ya, kelas apa ya, live marketplace gitu kan. Ya. Ada tipsnya gitu kan ya ternyata ya. Jadi beberapa detik sekali tuh ngapain ya gitu. Jadi ya itu tadi teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu tuh yang nonton ini memang akhirnya melek digital nggak sekedar bisa make gitu kan. Iya. Tapi paham tujuannya, penggunaannya. Betul, tujuannya. Gitu sih ya. Iya benar juga. Ya karena kalau tadi marketplace gitu kan ya memang kita melakukan A/B testing lagi gitu. A/B testing yang mana nih yang bakal kena. Kalau nanti misalnya di menit sekian kita kasih yang A, oh nggak kena, terus menit sekian kita kasih yang B, oh ini kena gitu. Ya udah nanti ini bakal kita anu terus sampai beberapa waktu gitu loh. Betul, supaya apa? Supaya punya impulsif buying, udah itu doang. Tujuannya di situ ya. Iya, supaya minimal interaksinya ada. Karena interaksinya ada, usernya ada, kan kita ya ini ya. Yang mana gini? Namanya kayak kita nggak usah ngomongin platform yang kecil-kecil lah, yang gampang aja teman-teman ngerti gitu kan, misalnya Meta gitu. Terus satunya itu Google. Terus Amazon gitu. Mereka itu bisa memonopoli namanya dunia digital sekarang itu nggak sekedar karena mereka punya produk gitu loh. Platform-platform yang lain banyak, mungkin ya teman-teman jarang dengar Alibaba itu. Alibaba punya produk yang sama. Betul. Tapi kenapa monopolinya masih kayak seolah kita cuma dengar mereka doang, ada Google, ada Meta, ada Amazon gitu kan? Karena mereka punya data terbanyak udah. Di situ ya. Iya. Produknya sama itu. Produknya sama. Komunikatornya juga punya akun di masing-masing marketplace gitu ya kan, iya benar. Cuma itu tadi karena datanya makin banyak gitu kan, aktivitas yang mereka bisa profiling itu banyak, ya mereka yang bisa mengendalikan. Makanya mengendalikan dunia gitu bahkan gitu loh. Powernya di situ. Jadi ya gitulah. Intinya literasi digital itu ya, itu bukan sekedar kita itu bisa bikin konten, bukan gitu loh. Terus juga intinya tuh gini loh, kita tuh harus sadar nih siapa nih yang ngatur konten di kepala kita. Itu yang teman-teman harus sadari, apalagi ya om tante mungkin kalau ada yang nonton gitu kan, terutama juga teman-teman sebaya kita itu kan ya, sampaikan ini, ajarin ini ke keluarganya itu, apalagi ke anak-anaknya. Betul. Ya kan, karena kadang anak-anak juga suka jadi korban konten loh. Iya. Ya kan, asal aja gitu kadang ngikutin konten apa yang trending. Wah itu brand root kena ya. Iya, brand root kena. Attitude-nya juga jadi kena sesuai konten itu. Syukur yang ditonton bagus. Kalau yang tonton ya ternyata tadi doang, traffic doang ya kan. Tapi sebenarnya edukasinya nggak ada, ataupun ya dia menunjukkan hal-hal yang kurang baik itu ditonton sama anak-anak, bahaya banget sih. Jadi bahaya gitu loh. Bener. Karena gimana lanjut dulu. Di awal bareng tiba-tiba gitu. Kayaknya gini, bahkan ya di industri media pun akhirnya ketika ada berita tentang apa gitu ya, itu sampai aku pribadi ya sampai kayak bisa langsung nebak
sebelum ngeliat beritanya mana gitu kan, kalau di konten kan kita nggak langsung lihat akunnya ya, cuma kayak langsung apa gitu apa kontennya gitu kan, videonya. Betul. Ini langsung kayak bisa ngira-ngira ini, wah ini pasti punya si media ini, media. Karena ternyata bener, karena tadi aku bilang ada framing yang dia pakai di tengah framing yang lain tuh pengen apa, dia tuh ngambil topik yang sini doang gitu loh. Paham ya mesti kan? Nah, itu menjadi sebuah ciri khas media tertentu gitu kan. Nah, maksud aku adalah memahami media framing tadi ini gitu loh ya kan. Nah, akhirnya perlu jadi skill kita nih gitu kan yang wah aku mau bilang itu kayak gitu loh. Jadi nggak semua ditelan mentah-mentah. Tadi Pak Magang bilang, ini siapa nih yang ngambil isu tentang ini gitu ya kan? Ya curious lah. Gitu ya kan, jangan cuma dibilang ini kerasa pas kejadian Timur Tengah kemarin ya. Apa namanya, di tengah ya kalau sekarang sih mungkin udah mulai bergerak ke arah perdamaiannya gitu kan ya. Yang aku mau cerita adalah beberapa tahun lalu waktu konfliknya masih panas, media framing itu kelihatan banget satu media ini cuma ngambil soal ininya apa namanya, kenapa si ya korbannya ya itu diserang. Sorry, apa yang dilakukan Sinanya sehingga nyerang gitu loh. Media ini selalu ngambil itu gitu loh. Sedangkan yang terjadi adalah itu cerita yang udah lama ya kan. Ya kan? Tapi juga sebenarnya ke-trigger dari yang berusaha untuk ngapain di Palestina itu paham ya? Framing dari keseluruhan informasi yang ada gitu loh. Ya, itu dia yang gue bilang. Dan itu yang kalau kita ya itu kan berarti udah suatu contoh ada nih ternyata pihak-pihak tertentu yang nggak memverifikasi secara detail gitu loh. Nah, kadang-kadang tuh yang aku sebel gini, masyarakat Indonesia giliran soal itu yang ini nggak ngerti asal usulnya. Iya, kasus yang lain kalian juga kayak gitu gitu loh. Itu dia asal usulnya. Nggak verifikasi, nggak bertanya, nggak curious dulu nih gimana sih yang benar gitu loh. Iya kan? Dan ibarat curious kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya curiousnya ada, tapi pengetahuannya nggak mumpuni. Oh iya benar. Bahkan literasinya kurang, jadinya nggak bisa paham. Iya. Itu yang perlu jadi mulailah harus curious. Habis itu tingkatin pemahaman itu kan, banyakin pengetahuan, tingkatin pemahaman itu, baru habis itu action gitu loh. Wah jangan masuk itu deh itu udah paling apa ya, tips paling mudah ya kan untuk bisa selamat dari dunia digital ini gitu. Menurutku sih gitu. Karena gini, di era sekarang ya, apalagi semua udah dikontrol dengan algoritma apa yang dibuat dari platform-platform yang ada gitu kan. Komunikasi itu udah bukan lagi pertukaran pesan gak sih? Itu ya kan, tapi udah jadi medan perjuangan makna loh. Medan tempur makna yang mana? Karena framing tadi maknanya bisa beda. Ya kan? Di situ. Jadi gitu lah ya kira-kira teman-teman ya. Kalau dulu tuh kekuasaan itu ada di tangan siapa yang punya senjata paling mutakhir ya kan. Kalau zaman dulu, kalau sekarang itu kekuasaan itu ada di tangan siapa yang bisa mengarahkan obrolan bahkan. Mengarahkan percakapan. Mengarahkan komunikasi. Aku ingat ada lagi nih Pak. Di era aku nanti tolong dikoreksi ya, intinya gini. Ada beberapa fase pemegang kekuasaan ya kan. Zaman dulu megang apa namanya wilayah daerah itu dia jadi raja. Oke ya, jadi penguasa kan wilayah. Makanya dulu ada perang untuk merebutkan wilayah segala macam kan ya. Terus akhirnya berkembang siapa yang menguasai sumber daya ya kan, alam ya kan, dia jadi penguasa ya kan. Terus sekarang waktu itu berkembang lagi siapa yang menguasai industri itu jadi penguasa ya kan. Nah sekarang siapa yang menguasai komunikasi dia yang berkuasa kan itu. Saya udah sampai di titik itu gitu loh. Karena sekarang tuh kita sebenarnya pertarungan yang ada. Jadi kalau aku ngambil lanjutan dari Pak Bewok, dulu kan perang itu mulai dari apa namanya ya, perang kuat-kuatan gitu kan, kuat-kuatan senjata sampai akhirnya kuat-kuatan ekonomi. Betul, iya benar. Nah sekarang tuh kita udah sampai di kuat-kuatan persepsi. Iya kan. Punya aku yang paling benar nih gitu kan. Pendapatku nih. Dan yang jadi masalah, ini udah saya sampaikan di kalau yang konten saya sendiri ya, kita sebenarnya mostly di Indonesia itu lagi dijajah secara persepsi. Iya benar. Karena banyak banget framing ke kita gitu loh. Dan yang jadi masalah, namanya orang terjajah itu karena dia nggak sadar. Kalau teman-teman balikin ke sejarah kita bisa merdeka itu salah satunya karena kita udah mulai sadar kita dijajah gitu loh. Baru bangsa kita bisa merdeka. Tapi kalau yang nggak sadar, bahkan apatis atau bahkan ya ignoran aja dengan
keadaan itu, dengan penjajahan itu, ya penjajahannya akan terus masuk. Dan Iya. sekarang ini kolonialisme itu masih ada dalam bentuk data. Data. Kalau dulu mungkin rempah, tapi sekarang namanya negara-negara kayak kita nih, negara-negara berkembang, itu tuh mensuplai miliaran data per harinya gitu ke orang-orang yang ya isinya platform-platform besar ini, yang tentunya orang-orang luar gitu kan, negara-negara luar. Jadi kalau zaman dulu itu pembangunnya itu pelabuhan, benteng untuk mengamankan sumber daya. Kalau sekarang tuh bangunnya apa? Data center. Sama cloud infrastructure gitu loh. Untuk apa? Untuk ngamanin aliran data gitu loh. Dan sekarang kita dijajah secara persepsi. Kalau teman-teman masih nggak sadar. Ngeri ya. Berikutnya nih kayaknya nih seru nih. Iya, nanti masuk ke situ. Kalau secara teknis sudah tak bahas di kontenku sendiri. Udah ya. Penjajahan kita dijajah lewat data. Itu dari sekarang masa peperangan persepsi, ya kan? Dan orang-orang yang nggak kuat secara, ya istilahnya nggak kuat secara perlindungan datanya, nggak paham kalau data pribadi itu adalah privacy yang benar-benar penting. Ya contohnya kayak di negara kita gitu kan, mohon maaf gitu loh. Ya akhirnya kita terjajah secara persepsi gitu loh. Iya, sekarang. Itu tadi lah intinya, memang bahasa itu dan komunikasi itu udah bukan lagi sekedar pertukaran pesan ya, tapi medan tempur lah, medan perjuangan makna itu kan. Dan gini, mungkin untuk kita sekarang ya, terutama yang seumuran kita nih, sama-sama bapak-bapak di umur-umur 30 awal juga enggak. 40 tapi belum ya. Ya tugasnya tuh kita sekarang bukan cuma ngajarin cara ngomong aja nih ke keluarga, ke anak gitu kan, tapi juga cara memahami dari mana nih asal kata-kata itu gitu loh. Oh iya. Ya kan, harus ngerti asal kata-kata itu bahkan gitu, bukan sekedar informasinya aja. Tapi suatu kata-kata itu asalnya dari mana? Apa sih konteksnya? Kenapa sih ini digaungkan gitu loh, ya nggak sih? Jadi gitulah, karena ya itu tadi, komunikasi itu bukan soal bicara aja Pak Bewok, tapi soal siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan makna yang sebenarnya. Kira-kira seperti itulah yang kita bahas. Jadi pokoknya tunggu terus bersama kami di Bapak-Bapak Live, karena kita bakal bahas terus yang kayak begini-begini. Kalau teman-teman ada punya topik yang pengen dibahas sama kita, surat dari komentar. Dan kalau misalnya apa yang dari topik kita sampaikan tadi ada yang kurang jelas, ada yang pengen menambahkan, curhat-curhat jadi komentar, kita akan diskusi di situ. Jadi pokoknya terus tumbuh bersama kami Bapak-Bapak Live, karena obrolan Bapak bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.